Kita akan bahas dulu ya soal yang kemarin saya share mengenai transaksi untuk current liability ya. Current liability ya, ini adalah bagian hutang ya yang jatuh temponya itu kalau secara umum ya sampai dengan 12 bulan ya. Nanti yang jatuh tempo di atas 12 bulan ya nanti kita akan masuk yang di non current liability. Nah, di sini ya transaksi dari PT Global Elektronik Terpadu, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jual beli barang-barang elektronik. PT Global Elektronik Terpadu melakukan pencatatan secara perpetual ya. Nah, ini masih terkait dengan materi yang perusahaan dagang ya. Kalau misalkan perusahaan ya membeli barang dagangan secara kredit, maka kan akan timbul utang dagang ya, akan timbul account payable. Jadi untuk yang utang-utang jangka pendek ya, yang current liability ya, ini salah satu contohnya adalah yang dalam bentuk account payable ya. Kemudian notes payable yang jangka pendek ya, notes payable jangka pendek. Bedanya account payable sama notes payable itu di mananya gitu ya. Kalau secara bukti sebenarnya dua-duanya ada bukti gitu ya. Kalau account payable ini biasanya dari faktur ya, faktur yang diperoleh dari penjual ya. Kemudian kalau notes payable itu ada sertifikat vesselnya. Nah, perbedaannya ya, kalau account payable ini bisa dikatakan perjanjian secara lisan gitu ya. Walaupun tadi ada buktinya juga ya, kalau yang perjanjian secara tertulis itu yang notes payable. Nah, notes payable ini di sertifikat vesselnya nanti selain ada pokok utang ya, nah pokok utangnya itu terteranya kalau di sertifikat vessel ya, pokok utangnya itu nilai utangnya itu adalah nilai jatuh tempo. Nah, jadi misalkan 1 juta nah, atau di sini 75 juta. Nah, 75 juta ini adalah nilai jatuh tempo. Nanti pas bayar ya pas waktunya bayar di tanggal jatuh tempo perusahaan harus membayar sebesar 75 juta ya. Kemudian harus ada bunga. Ya, ini ada bunga. Untuk yang jangka pendek itu ada bunga ya 10% ini misalkan. Kemudian ada jangka waktu peminjaman ya. Bisa hari, bisa bulan, bisa 1 tahun. Ya, jadi maksimal itu rata-rata 1 tahun ya kalau dikategorikan sebagai jangka pendek. Kalau lebih dari 1 tahun nanti kita kategorikan untuk yang notes payable yang sifatnya long term ya, jangka panjang. Nah, di sini 120 hari ya. Kalau 120 hari nanti kalau pas menghitung bunga ya, kita pakai penyebutnya itu kalau mau menghitung bunga nanti 120 dibagi 360 ya kalau kita menghitungnya dengan fraksi waktu hitungan hari. Kalau hitungan bulan maka nanti penyebutnya di sini adalah 12 bulan. Selanjutnya yang masuk kategori current liabilities lagi di sini adalah unearned rent ya. Pendapatan sewa diterima di muka. Jadi pendapatan diterima di muka itu bukan pendapatan, tapi hutang, ya hutang jangka pendek. Kita menerima uang dari pelanggan, kalau jasanya belum kita laksanakan, itu adalah hutang. Ya, kita belum bisa mengakui sebagai pendapatan. Kalau nanti kewajiban kita sudah selesai, ya kita laksanakan, baru kita bisa mengakui sebagai pendapatan. Ini saldo saldo awal di tahun 2018 atau saldo akhir ya di tahun 2018. Ini perusahaan memiliki account payable ya, utangnya itu ke distributor ABC, ke PT Citra Elektrindo. Citra Elektronik ya. Kemudian yang berikutnya dia punya notes payable ya, dengan nilai jatuh tempo 75 juta dan unearned rent dengan nilai 30 juta.
Lalu terdapat informasi yang terkait di 2019. Jadi kalau yang 123 ya 123 ini utangnya terjadi di tahun lalu ya, terjadi di tahun 2018. Ya, utangnya terjadinya di 2018. Nanti 2019 ya kita hanya menjurnal untuk pelunasannya saja. Kemudian ini di selama 2019 terdapat transaksi yang menimbulkan current liability ya, yang menimbulkan utang jangka pendek. Nah, kita diminta nanti mencatat ya, mencatat seluruh transaksi yang terjadi di 2019. Transaksinya apa aja ya? Pelunasan dari poin 1, 2, 3 yang ada di saldo awal dan juga transaksi timbulnya utang ya. Berikut nanti kalau ada pelunasan ya untuk utang yang terjadi di tahun 2019. Tuh ya. Kita jurnal dulu. Cek jurnalnya tanggal keterangan sell date. Forward sell number. Ya. Nah, kita mulai identifikasi ya utang ya baik pelunasannya juga untuk yang terjadi di tahun 2019 ya. Pertama untuk yang utang yang ini yang 1, 2, 3. Ya, utang yang 1, 2, 3. Utang ke distributor ABC ya. Tanggal transaksinya 16 September ya. 16 September. Jumlahnya 100 juta. Syarat dari pembeliannya itu 3/10 N110. Semoga masih ingat ya. 3/10 N110. Dia akan dapat diskon ya, akan dapat diskon kalau melunasi dalam jangka waktu 10 hari dan jangka waktu pelunasannya adalah 110 hari. Kalau di mana? Kalau di awal saldo ya, di saldo awal 2019 itu ternyata masih ada account payable ke distributor ABC. Berarti sampai dengan 31 Desember utang kepada distributor ABC ini belum dilunasi. Ya. Nah, nanti asumsi kita ini akan dilunasi setelah jatuh tempo 110 hari dari tanggal 16 September. 110 hari dari tanggal 16 September. Tanggal berapa coba? Februari, Bu. Ya. Masuknya Februari. 1 September. Februari, Bu. Ya, September itu kan berarti ada dari tanggal apa? Tanggal 16 kita ngitungnya dari tanggal itu ya, sehari setelahnya ya, dari tanggal 17. 17 ke September 30 hari. Berapa itu? 17 ke tanggal 30 September. Berapa hari? 14. September, Oktober 31 ya. Kemudian November 30 dan Desembernya 31. Nah, 106 ya. 106 hari itu sampai tanggal 31 sampai dengan 31 Desember. Kalau ini 110 berarti tinggal nambah 4 hari lagi ya. Berarti tanggal 4 Januari. Nah, berarti jatuh temponya 4 Januari ya. 4 Januari 2019. Ini 4 Januari. Oke. Kemudian yang utang ke PT Citra Elektronik.
ya. Terjadinya di tanggal 26 Desember, ya, jumlahnya 80 juta, syaratnya 2/15 N45. Ya, nanti kita lihat informasinya di sini ya, dilunasinya kapan. Karena kalau ini 15 hari, ya, ini kan sampai dengan 31 Desember masih masuk kategori atau masih masuk jangka waktu diskon. Ya. Nah, kalau 45 hari, berarti nanti jatuh temponya kapan? 9 Februari. 9 Februari, Januari 31, kemudian yang Desember itu 27, 28, 29, 5 hari ya. 5 tambah 31. 5 tambah 31, 36, ya berarti 9 Februari. 9 Februari 2019. Ya. Kemudian untuk notes payable, ya. Notes payable terjadinya di tanggal 28 November 2018. Nah, kalau di sini hitungannya fraksinya hari, ya, jadi kita benar-benar menghitung jumlah hari dari sejak terjadinya tanggal transaksi gitu ya. Kalau ini tanggal 28 tanggal transaksinya, kita perhitungkan mulai dengan tanggal 29 November ya, sampai dengan jatuh tempo. 120 hari dari tanggal 28. November itu 30 hari ya, berarti 29, 30 hanya 2 hari. Kemudian Desember 31, Januari 31, Februari 2019, 2028. Kita hitung dulu. 92 hari. Ya. Kemudian tambah Maret berarti berapa itu? 120 kurangi 92. Ya. Berarti nanti di tanggal 28 Maret ya, 2019. Yang ini. 28 Maret 2019. Ya, untuk notes payable-nya, jatuh temponya. Kemudian unearned rent 19 Maret 2018, masa pembayaran 2 tahun. Ya. Ini walaupun 12 itu ya, kalau kategori di pengkategorian current ya, itu sebenarnya maksimalnya gitu ya, itu 12 bulan kan. Karena aturannya itu gini. Antara satu siklus akuntansi atau 12 bulan, mana yang lebih lama. Itu adalah batasan untuk dikatakan current. Artinya, misalkan, apakah satu siklus akuntansi itu bisa lebih bisa lebih 12 bulan gitu ya. Kan ada ya yang kita pakai siklus 6 bulanan, misalkan kemudian pakai siklus 3 bulanan itu ada ya. Nah, jadi misal satu siklus akuntansinya dia pakai 6 bulan gitu ya. Kemudian kita bandingkan dengan 1 tahun 12 bulan. 6 bulan dan 12, mana yang lebih lama? 12. 12. Ya, 12 bulan yang lebih lama. Maka jangka waktu 12 bulan inilah ya untuk dikatakan sebagai current liability. Itu ya. Jadi kita bandingkan dulu satu siklus akuntansi dengan 1 tahun kalender. Kalau ternyata satu siklus dan 1 tahun kalender lebih lama 1 tahun kalender, maka kita gunakan 1 tahun kalender itu sebagai batasan untuk disebut current dan non current. Ya. Nah, tapi karena di sini unearned rent ya, ini berarti nanti kalau misalkan di notes to financial statement ya, di catatan atas laporan keuangan ini harus ada keterangan bahwa untuk unearned rent yang jangka waktunya 2 tahun ya, ini dikategorikan sebagai current liability. Ya, ini harus dibuka gitu ya, harus di disclose di laporan yang namanya CALK ya, catatan atas laporan keuangan. Dijelasin di situ bahwa unearned rent-nya di sini walaupun ya 2 tahun ini masuk ke kategori current liability karena lebih memandang mungkin dari sisi akunnya ya, unearned rent ini masuk ke current liability. Masa pembayaran 2 tahun, nanti kita lihat ya, kalau untuk yang unearned rent ini kan berarti kita menerima dulu ya di tanggal
ketika terjadi sewa di tanggal 19 Maret ya, 2019. Nah, ini terjadi transaksi ya, kita menerima cash ya. Kemudian kita akan catat unearned rent. Ya, unearned rent sebesar 30 juta ya. Sebesar 30 juta. Ini waktu kita menerima cash dari pelanggan ya pada tanggal 19 Maret 2018 ya. Ini 2018. Nah, sewa yang 30 juta ini ya, sewa yang 30 juta ini berlaku untuk masa sewa 2 tahun ya. Untuk masa sewa 2 tahun. Nanti apa yang kita lakukan gitu ya di tahun 2019 kan kayak nggak ada transaksi apa-apa gitu ya. Ini di tanggal apa kita menerima cashnya 2018. Nanti kan selesainya berarti kan di tahun 2020 ya. Selesainya di tanggal 19 Maret 2020. Terus di tahun 2019 ngapain gitu ya. Nah, kalau ini sewa gitu ya. Sewa dengan jangka 2 tahun, berarti nanti tiap akhir periode ya di tiap tanggal 31 Desember kita akan mengakui realisasi pendapatan ya. Jadi kalau di tanggal 31 Desember 2018 ini sudah mengakui pendapatan ya. Pengakuan pendapatan itu kan berarti kita akan mendebit ya. Kita akan mendebit unearned rent ya. Dan kita akan mengakui pendapatan ya, rent revenue. Nah, ini pengakuan pendapatan. Utangnya akan kita hapus ya. Ya selama jangka waktu 19 Maret 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dan kita akan mengakui pendapatan ya selama 19 Maret sampai dengan 31 Desember. Nah, ini akan kita akui pendapatannya. Kemudian nanti di tanggal 31 Desember 2019 ini juga sama. Kita akan mengakui ya pendapatan sewa untuk tahun 2019 ya, untuk jangka waktu yang sudah berlalu, untuk jangka waktu yang sudah terlewati ya. Kalau ini yang 31 Desember ya, berarti kita akan mengakui karena ini terjadinya 19 Maret ya. Berarti kita akan hitung dari April ya, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ini akan kita akui ya untuk pendapatan selama 9 bulan. Nah, sedangkan untuk yang 31 Desember, ini kita akan mengakui pendapatan selama 1 tahun penuh. Ini yang akan kita jurnal nanti di jurnal penyesuaian. Gitu ya. Oke. Itu penjelasan terkait yang informasi awal. Kemudian untuk jurnalnya nanti kita akan secara sequence ya dari awal tahun apa yang terjadi. Nah, untuk informasi selama 2019 di poin nomor 1. Untuk mengisi persediaan barang dagangannya, perusahaan melakukan pembelian barang dagangan secara tunai maupun kredit. Pembelian secara kredit dilakukan kepada distributor ABC selama 2019, meliputi nomor 1, ya, ini pembelian di tanggal 15 Juni 2019 dengan jumlah unit 50, harga per unitnya 5 juta. Syarat kreditnya 5/10 N60, dibayar pada masa diskon. Kemudian utang lagi ya, pembelian secara kredit lagi di tanggal 23 Oktober 2019, jumlah unitnya 60 dengan harga per unitnya 5.500.000, syarat kreditnya 2/10 N150, dibayar pada tanggal jatuh tempo. Lalu di nomor 2, pembelian kredit kepada PT Citra Elektronik dibayar pada masa diskon. Nah, kita lihat yang Citra Elektronik ya. Nah, dibayar pada masa diskon. Ini tapi tidak disebutkan ya tanggalnya berapa. Nanti kita pakai asumsi aja. Kemudian nomor 3,
hutang kepada distributor ABC pada tanggal 16 September 2018 dibayar dengan menerbitkan notes payable. Jadi bayar utang pakai utang baru, ya. Account payable dilunasi dengan menerbitkan notes payable sebesar 100 juta dengan tingkat bunga 12%, jangka waktunya 90 hari. Namun demikian, pada tanggal jatuh tempo notes payable tersebut, ternyata perusahaan tidak dapat melunasi utangnya dikarenakan dana tunai yang tersedia tidak cukup. Nah, berarti notes-nya akan kembali ke yang namanya dishonored. Ya, semoga materi terkait notes payable ya yang sudah dikenalkan di semester lalu masih teringat ya. Jadi kalau notes payable yang bisa dilunasi ya itu kita istilahkan gitu ya dengan istilah honored ya, honored ya. Kalau yang tidak bisa dilunasi kita istilahkan dengan dishonored ya. Untuk utang nanti yang untuk yang notes ya yang sifatnya dishonored ya akan kembali menjadi utang dagang atau utang usaha biasa. Ya. Lalu informasi nomor 4. Notes payable tertanggal 28 November 2018 dibayar pada saat jatuh tempo. Kemudian setahun kemudian perusahaan menerbitkan kembali notes payable dengan jumlah yang sama dengan bunga 12% ya, dengan jangka waktu yang sama pula. Nah, dari informasi ini ya berarti kita akan itu dulu ya. Kita akan ke yang informasi yang di awal nih, yang utang ke distributor ABC dan Citra Elektronik ya. Untuk yang ke distributor ABC ya, tadi kan utang yang ini ya, utang yang terjadi 16 September 2018 ternyata dilunasinya pakai notes payable. Tadi jatuh temponya tanggal 4 Januari ya, berarti di tanggal 4 Januari ya. 4 Januari 2019 ya. Kita akan mengkonversi ya account payable menjadi notes payable. Gimana jurnalnya? Notes payable pada account payable. Ya, notes payable pada account payable. Kalian biasanya jurnalnya pakai NPAP gitu ya. Accounts, kita coba gitu ya, lengkap. Accounts payable. Sebesar nilainya adalah 100 juta. Ya. Kemudian nanti ditandain ya bahwa ini jangka waktunya berapa? Jangka waktunya 90 hari. Ternyata pada saat tanggal jatuh tempo itu ternyata nggak bisa melunasi. Kalau nggak bisa melunasi, kebalik ya ini ya. Sorry, kebalik nih. Yang ini yang account payable. Ingat, utang itu saldo normalnya. Saldo normalnya adalah kredit. Payable, timbul notes payable. Nah, nanti notes payable yang ini, ya, notes payable yang ini akan kembali menjadi account payable, ya, di tanggal jatuh temponya notes-nya, ya, 90 hari. 90 hari dari tanggal 4 Januari, tanggal berapa? April bukan, Bu? Tanggal 4 April. Januari itu 30, Januari 31, ya, 31 kurangi 4 berapa? 27. 27 ditambah Februari 28 tambah ini berapa? 27 tambah 28 35 ya.
tambah 31 berapa? 35 tambah 35 kok 35 sih 55. 86. 55 tambah 31 86 ya betul ya, berarti tambah 4 ya. Berarti nanti jatuh tempo. Nah, kita kasih catatan di sini ya. Jatuh tempo 4 April ya, 2019. Nah, berikutnya pembelian kredit kepada Citra Elektronik dibayar pada masa diskon. Berarti yang ini, yang ke Citra Elektronik di tanggal 26 Desember itu dibayar pada masa diskon. Ya, anggap aja sama lah ya di tanggal ini ya, karena di sini nggak ada tanggalnya kan ya. Ini kita bayar untuk yang ke Citra Elektronik dengan diskon. Diskonnya adalah 2/15 ya, maksudnya diskonnya 2% ya kalau dilunasi dalam jangka waktu 15 hari ya. Nah, ketika bayar utang ya, account payable kita akan berkurang ya. Kemudian kita akan mengeluarkan cash dan karena di sini ada diskon, nah alokasi diskon kalau menggunakan metode perpetual. Alokasinya ke akun apa? Merchandise inventory. Nah, ke merchandise inventory ya, ke inventory. Kalau periodik Purchase discount. Purchase diskon ya. Masih ingat berarti ya. Utangnya sebesar 80 juta. Kita hitung diskonnya dulu ya. Diskonnya 2%. Ini kali 2%. Nah, diskonnya 1.600.000. Berarti kas yang kita bayarkan 80 juta dikurangi 1.600. Ya, 78.400.000. Ini kas yang kita keluarkan untuk melunasi utang kepada Citra Elektronik. Oke. Ini yang kasusnya Citra Elektronik selesai ya. Lalu nah, kasih tanda. Yang ini udah ya. Kemudian ini. Kemudian 15 Juni, kita jurnal 15 Juni. Juni 2019. Ya. Di sini ada utang lagi ya kepada distributor ABC untuk pembelian barang dagangan. Kalau secara perpetual, maka sisi debitnya akan timbul apa? Pembelian barang dagangan, inventory. Ya, jangan ragu-ragu ya, inventory. Kalau secara periodik, timbul apa? Purchase. Oke, sip. Full purchase ya. Inventory pada account payable senilai 50 kali 5 juta. Berarti berapa? 250 juta. 250 juta. Kemudian di sini cuma disebutkan itu ya, dibayar pada masa diskon. Berarti langsung kita jurnal ya. Ini pelunasan. Pelunasannya kita akan debit ya, account payable. Kemudian kita akan mengeluarkan cash ya, dan sama seperti yang transaksi ini tadi ya. Nah, untuk diskon akan kita alokasikan ke akun inventory. Ya. Nilai account payable-nya 250 juta, ya. Diskonnya 5%, ya, diskonnya 5%. 250 kalikan 5%.
Sehingga pelunasannya kita akan mengeluarkan cash sebesar 237.500.000 ya. Yang ini selesai ya, kita tandain. Kemudian transaksi di tanggal 23 ya, tanggal 23 Oktober 2019 timbul apa? Inventory pada account payable senilai 60 kali 5.500.000 berapa? 330. 330 juta. Kemudian ya, untuk keterangan yang ini ya, untuk yang utang yang terjadi di tanggal 23 Oktober, keterangannya di sini dibayar pada tanggal jatuh tempo. Ini periode utangnya 150 hari. Kalau 150 hari, ini jatuh tempo di tahun 2019 atau tahun 2020? 2020 ya. Berarti untuk yang 2019 tidak perlu kita jurnal ya. Jadi kita anggap selesai ya, ini selesai. Ini selesai enggak? Nah, nanti jurnal lagi di tahun 2020 ya, ketika pelunasan setelah 150 hari dari jangka waktu pembeliannya. Next. Nomor bertanya, Bu. Iya, silahkan. Untuk jurnal di 31 Desember 2019, apakah tidak diperlukan jurnal penyesuaian, Bu? Kalau untuk account payable tidak perlu. Ya, kalau untuk account payable tidak perlu. Nanti yang perlu kalau untuk notes ya, yang melibatkan accrued ya, sehingga apa ya, yang menimbulkan accrued expense gitu ya. Kalau account payable dia tidak menimbulkan accrued expense ya, tidak perlu penyesuaian di akhir di akhir tahun tersebut ya. Tapi kalau nanti yang misalkan notes payable ya, notes payable karena ada bunga, maka dia akan menimbulkan accrued expense, berupa interest expense. Nah, interest expense dan interest payable itu yang akan kita jurnal di tanggal 31 Desember. Nah, itu hanya untuk notes ya, kalau untuk yang ini ya, untuk notes dan juga kalau untuk itu ya, penyesuaian tadi yang terkait yang unearned rent. Gitu ya, Eka. Baik, terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, selanjutnya ke poin yang nomor 3 ya. Ke poin yang nomor 3, ya, hutang kepada distributor ABC. Ini tadi kalau kita hitung ya, hutang ke distributor ABC itu tadi untuk yang tanggal 15 ini ya. Hutang ke distributor ABC dibayar dengan menerbitkan notes. Oh, yang ini yang kita jurnal ya. Yang kita jurnal di tanggal 4 Januari ya. Ini kan timbul notes payable ya. Notes payable-nya jangka waktunya 90 hari. Ini jatuh temponya di tanggal 4 April ya. Jatuh temponya di tanggal 4 April 2019, tapi ternyata di tanggal 4 April 2019 ini perusahaan nggak mampu bayar ya kan, tidak mampu melunasi, sehingga notes payable-nya itu kita katakan dishonor ya, dishonor notes payable. Nah, kalau dishonor nanti akan kembali gitu ya, notes payable-nya itu akan menjadi account payable ya. Kita akan membalik notes payable dan kita akan mengakui apa? Interest ya. Interest expense. Interest expense. Ya, jadi notes payable ditambah bunganya itu akan kita catatkan sebagai accounts payable. Jadi accounts payable-nya tidak lagi sebesar ini ya, tidak lagi sebesar 100 juta.
Ya, tidak lagi sebesar 100 juta, tapi nambah ya 100 juta ya ditambah dengan interestnya, ditambah dengan bunga selama 90 hari. Ya, notes payable-nya tadi 100 juta, kemudian untuk bunganya itu adalah 100 juta dikalikan di sini bunganya 12% ya. Bunganya 12%. Dikalikan jangka waktu, notes-nya adalah 90 hari, berarti 90 per 360. Ya, penyebutnya untuk perhitungan bunga selalu fraksi waktu untuk 1 tahun ya. Apakah 360 ya, apakah 12 bulan gitu ya, apakah 1 tahun ya. Kalau di sini pakainya hari, berarti kita penyebutnya pakai hari ya, pakai 360. Ini bunga selama 90 hari dapat 3 juta. Sehingga account payable yang timbul itu adalah 100 ditambah 3 juta. Nah, ini untuk perlakuan notes payable yang dishonored atau tidak bisa dilunasi ya ketika jatuh tempo. Nanti kalau ada pertanyaan langsung saja ya. Berarti yang ini sudah. Ya, ini sudah. Kemudian nih, dia melunasinya seminggu setelah janggal jatuh tempo. Nah, nih, seminggu ini. Ada keterangannya ya di sini ya. Ya, jadi seminggu setelah jatuh tempo. Berarti seminggu dari tanggal 4 April. Tanggal berapa? 11. Tanggal 11. 11 April. Ya, 11 April ya, 11 April 2019. Nah, baru kita melunasi yang ini. Yang account payable-nya dilunasi. Ya, 103 juta ya. Ini kayak nggak ada bedanya gitu ya. Sama aja kan ini Bu, sama aja dengan notes payable sama aja dengan notes payable ditambah interest payable, sama aja kayak pelunasan ketika ketika jatuh tempo gitu ya. Nih. Ya. Karena account payable-nya di sini dia nggak ada itu juga ya, tidak ada jangka waktunya juga selama berapa bulan. Nanti biasanya kalau di itu ya mungkin di kontrak jual belinya ya atau mungkin di faktornya mungkin kalau nggak bisa gitu ya, kalau nggak bisa melunasi gitu ya, nggak bisa melunasi notes payable ya, tidak bisa melunasi notes payable, kemudian menjadi biasanya ada harusnya akan ada penalti fee gitu ya, biar ini akan berbeda ya, biar cashnya ini harusnya nambah lagi ya akibat adanya penalti fee. Nah, karena diasumsi di soal ini tidak ada gitu ya, maka kita abaikan lebih dahulu ya. Jadi nanti pas pelunasan kita tinggal menghapuskan account payable yang sebelumnya timbul di tanggal 4 April ya pada cash sebesar 103 juta. Ya. Lalu untuk transaksi notes ya. Notes payable tertanggal 28 November 2018 dibayar saat jatuh tempo. Tadi kita hitung untuk yang notes ini ya, notes yang nomor 2 ini jatuh temponya di tanggal 28 Maret. Ya, di tanggal 28 Maret. 28 Maret 2019 pelunasan notes ya, pelunasan notes. Hati-hati ya, hati-hati. Di sini ya, notes payable-nya ini tertanggalnya 28 November 2018. Jadi untuk yang pengakuan expense
Ya, di sini tidak disebutkan dia pakai jurnal pembalik atau tidak ya. Jadi kita asumsikan dia nggak pakai jurnal pembalik ya. Di tanggal 2019, di tanggal 31 Desember 2018, dia sebelumnya sudah mengakui bagian dari interest-nya ya, bagian dari interest expense. Nanti kita tinggal memperhitungkan untuk interest expense ya, untuk menghitung interest expense dari awal Januari sampai dengan 28 Maret. Ya, jadi kita tinggal memperhitungkan ini untuk interest expense-nya. Tapi pelunasan cash-nya ya, pelunasan cash-nya tetap itu ya, tetap bunga interest payable-nya full ya selama 120 hari ya. Jadi ini biar itu ya agak mudah. Ini dari sini dulu ya. Let's untuk notes ya. Untuk notes payable ya. Pertama, di tanggal 31 Desember ya 2018 ya. Ini walaupun sebenarnya nggak di jurnal ya, sebelumnya ini nggak di jurnal di tahun 2019 ya, tidak di jurnal di tahun 2019, tapi ini catatannya hanya untuk memperjelas. Di tanggal 31 Desember 2018 ya, atas notes payable yang timbul di tanggal 28 November 2018, kita akan menghitung accrued expense-nya ya. Interest expense ya, accrued expense-nya berupa interest expense pada interest payable. Nah, ini yang namanya accrued expense ya. Nah, kita akan menghitung bunga dari tanggal 28 November sampai dengan tanggal 31 Desember. Bunganya berapa hari itu? November berarti 29, 30, 2 hari plus 31 ya. Berarti selama tahun 2018 ada 33 hari. Nah, kita perhitungkan nilai notes-nya tadi di tanggal 28 Februari itu 28 November ya, 75 juta. Nah, 75 juta kita kalikan dengan 30 kalikan dengan bunganya 10% ya. Bunganya 10%. Kalikan jangka waktu dari tadi ya 28 November sampai dengan 31 Desember yaitu 33 hari. Ya. Per 360. Nah, ini interest expense yang diakui di tahun ya, di akhir tahun 2018. Nah, biar mempermudah, nanti di tanggal pelunasan ya, tanggal pelunasan tadi di tanggal 28 itu ya. Pelunasan di tanggal 28 Maret ya, 2019. Nah, kita perhitungkan dulu ya, 28 Maret 2019, kita perhitungkan dulu bunganya ya, biar mudah nih. Interest expense pada interest payable. Sebesar 75 juta ya. 75 juta dikalikan 10% tadi. Dikalikan jangka waktu dari 1 Januari ke 28 Maret ya, atau 120 hari dikurangi 33 hari yang sudah kita perhitungkan sebelumnya per 360 ya. Jadi bunga yang diakui di tanggal 28 Maret 2019 adalah 1.812.500. Ya, ini yang di jurnal ya di tahun 2019.
Nah, kemudian ya kita lunasi ya. Kalau dilunasi berarti kita akan menghapuskan notes payable ya, menghapuskan notes payable. Kemudian kita akan menghapuskan interest payable dan kita mengeluarkan cash. Notes payable-nya tadi nilai jatuh temponya 75 juta. Nah, interest payable-nya berapa? Berapa interest payable? Interest payable-nya full ya, Bu? Iya, kalau interest payable-nya full. Ya, betul, interest payable-nya full. Berarti yang ini ya. 500. Ya, yang 687.500 ditambah ini. Ya. Ya, 2,5 juta ya. Nah, interest payable, kalau interest payable-nya mengapa full gitu ya. Nah, interest expense ini adalah akun nominal ya, artinya nanti di akhir tahun ya pasti akan kita closing ya, akan ditutup berarti nanti di awal tahun berikutnya saldonya akan 0 lagi ya untuk interest expense. Nah, sedangkan interest payable ya ini adalah akun neraca, akun real. Kalau akun real ini akan terakumulasi, akan terbawa saldonya, tidak di closing ya. Yang di closing itu kan adalah pendapatan dan beban ya. Kalau yang akun-akun neraca tidak di closing, sehingga saldo di akhir tahun sebelumnya itu akan terakumulasi ke tahun selanjutnya. Maka ketika pelunasan di sini interest payable juga akumulasi yang sudah kita akui sebelumnya di akhir tahun 2018 ditambah dengan yang di jurnal atau diakui di tahun 2019. Gitu ya. Jadi ini jurnal yang ini kenapa di sini saya buat biar tahu gitu ya, interest payable yang 2,5 juta ini asalnya dari mana. Ya. Cash-nya berarti 75 juta ditambah 2,5 juta. Ya, cash yang dikeluarkan 77,5 juta. Lalu informasi berikutnya, perusahaan menerbitkan kembali notes payable dengan jumlah yang sama dengan bunga 12%, jangka waktu yang sama pula. Ya. Di tanggal setahun kemudian berarti sama ya, di tanggal 28 November. 28 November 2019. Timbul apa? Asumsinya kita menerima cash ya dari notes payable ini. Ya, asumsinya kita menerima cash, jumlahnya sama, 75 juta. Jadi bisa timbul ya, bisa timbul dengan menerima cash atau dengan maksudnya pembelian barang dagangan gitu ya. Jadi nanti yang sisi debitnya ini tergantung asumsi di soal ya. Kalau di sini kebetulan tidak ada asumsinya, kita bisa pakai asumsi sendiri ya. Kalian bisa debitnya itu dengan menerima cash atau dalam rangka pembelian barang dagangan. Jadi sisi debitnya bisa inventory juga nggak masalah ya. Di cash atau inventory pada notes payable sebesar 75 juta yang akan jatuh tempo dengan waktu yang sama. Berarti jatuh tempo di tanggal 28 Maret 2020. Nanti di tanggal 31 Desember 2019 kita akan akui untuk accrued expense-nya. Ya, untuk interest expense-nya harus kita akui. Gitu ya. Nah, sekarang ya, untuk yang jurnal-jurnal di tanggal 31 Desember. Ya, kita identifikasi ya. Di tanggal 31 Desember yang sudah pasti yang ini tadi ya. Atas notes. Nah, atas notes berarti timbul interest expense dan kita akan mengakui interest payable. Ya. Notes-nya 75 juta dikali bunganya tadi berapa? 12% ya.
bunganya bukan lagi 10 tapi menjadi ini ya, menjadi 12%. Jangka waktunya sama. Nah, berarti dari 28 November ke 31 Desember ya. 33 hari dibagi 360 hari. Nah. Lalu berarti yang ini clear ya, termasuk jurnal itu ya. Termasuk jurnal penyesuaiannya juga selesai. Oke. Lalu mana yang kira-kira perlu disesuaikan yang ada notes-nya sama unread tadi ya? Ada notes lagi nggak selain yang ini? Nggak ada ya. Ini kan account payable, yang ini notes yang tadi sudah dilunasi. Oke. Oke. Tidak ada. Berarti yang B untuk yang unread ya. Yang B untuk yang unread. Ya, untuk yang unread kita akan akui pendapatan yang bisa diakui selama tahun 2019. Nah, kita akan mendebit ya unread dan kita akan mengakui rent revenue ya sebesar kita lihat ini untuk 1 tahun ya. Nah, unread ya 30 juta selama 1 tahun. Berarti pengakuannya adalah 1/2 karena itu 3 tahun ya. 30 juta kali 1/2. Nah, kali 1 tahun dibagi 2 tahun untuk jangka waktu sewanya. Oke. Ya. Ini untuk pembahasan jurnalnya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Silahkan. Ada? Bisa bertanya Bu, Silahkan Aldi. untuk sewa itu kan pembayaran kan 2 tahun, 15 juta per tahun, 1 tahun per 2. Apakah bisa dikalikan 9/12 karena sewanya dari Maret Bu? Itu untuk tahun 2018 ya Aldi. Kita lihat dulu tadi ya untuk yang di sini ya. Ya. Untuk yang 2000 kan itu timbulnya dari 19 Maret nih ya, timbulnya dari 19 Maret ya. Ya. 2018. Dari 19 Maret 2018. Ketika kita menjurnal di tanggal 19 Maret 2018, kita akan menerima cash dan kita akan mengakui unread sebesar 30 juta. Nah, ini 30 juta ini akan kita akui dalam jangka waktu 2 tahun. Gitu ya. Untuk pengakuan di tahun pertama ya di tahun 2018 nih. Nah, kita akan catat ya unread pada rent revenue selama 9 bulan. Jadi 9 bulan ini yang tahun 2018 ya kan? Timbulnya tahun 2018 kan ya? Bentar. Salah nggak saya? Ya. Ya, 2018 kan ya. Nah, jadi yang 9 bulan itu pengakuannya di tanggal 31 Desember 2018. Nah, ini yang akan kita akui 30 juta kali 9/24. Ya, sebesar 11.250.000. Gitu ya. Kemudian di tanggal 31 Desember 2019 ini pengakuannya itu dari 1 Desember sampai dengan 31 Desember. Jadi 1 tahun penuh. Ya. Kan mulainya 19 Maret 2018, berakhirnya 19 Maret 2020. Untuk 2018 itu hanya 9 bulan. Kemudian untuk yang tahun 2019 itu 1 tahun full, tadi yang 15 juta ya. 30 juta
kali 12/24. Nah, untuk tahun ini yang nanti kita jurnal ya, di saat sewa selesai di tanggal 19 Maret 2020, nah kita akan akui sisanya yang selama 3 bulan. Ya, kita akan akui unearned rent pada rent revenue. Nah, ini yang 30 juta kali 3/24. Nah, gini ya Aldi ya. Jadi yang 2018 akhir ini 9 bulan, kemudian 2019 ini 1 tahun full, kemudian yang tahun 2020 ini 3 bulan. Nah, itu untuk pengakuannya. Gimana? Baik Bu, terima kasih penjelasannya. Ya. Oke. Berikutnya yang nomor 2, kita diminta menyusun financial position bagian current liability ya. Bagian current liability. Ya. Yang masuk ke current liability itu ada account payable, kemudian ada notes payable yang jangka pendek ya, notes payable jangka pendek, kemudian ada interest payable. Ya. Interest payable itu juga masuk ke kategori current liability dan juga unearned rent ya, saldo unearned rent-nya. Unearned rent. Unearned rent. Tuh. Ya. Nah, kita asumsikan ini ya, yang untuk yang unearned rent ya, kita asumsikan bahwa 30 juta ini adalah jumlah yang timbul ketika tanggal transaksi gitu ya, tanggal 19 Maret 2018, bukan saldo di awal tahun ya, kita asumsinya seperti itu. Karena nanti akan berbeda gitu ya, akan berbeda kalau ini merupakan saldo unearned rent di awal tahun. Ya, ini akan berbeda kalau ini merupakan saldo unearned rent di awal tahun. Nah, karena tadi apa? Unearned rent itu kan kita itu ya, kita kurangi ya pada saat kita mengakui ya, pada saat kita mengakui pendapatan. Nih, di tanggal 31 Desember ini ada pengurangan unearned rent. Nah, kalau ini asumsi kita adalah apa? Ini adalah nilai saldo di awal tahun 2019, berarti nilai awal unearned rent-nya bukan segini ya, bukan 30 juta. Tapi ini adalah neto gitu ya, unearned rent dikurangi dengan yang sudah diakui di tahun 2018 baru dapatnya segini gitu. Tapi kita ini asumsinya karena di sini tidak itu ya, tidak di apa, tidak ada petunjuk gitu ya. Nah, ini nilai apa? Ini hanya jumlah gitu ya. Kita asumsikan bahwa 30 juta ini adalah nilai cash ya, nilai awal pendapatan diterima di muka pada tanggal transaksi ya, pada tanggal 19 Maret 2018. Gitu ya, ini asumsi kita seperti itu. Nah, untuk penyesuaiannya, untuk ini ya, penyajian yang current liability, untuk yang account payable yang mana ini? Yang belum lunas. Ini sudah ya, enggak ada. Nih ya, di tanggal 15 Juli ini juga sudah lunas. Kemudian, oh ini ya, 23 Oktober. Ini ada saldo account payable sebesar 330 juta. Sama dengan ini ya, 330 juta. Yang ini sudah disunard, oke habis.
Kemudian notes payable ya. Notes payable-nya adalah notes payable yang kita jurnal ini ya di tanggal 28 November. 75 juta. Lalu interest payable-nya yang kita jurnal di jurnal penyesuaian 825.000 dan unrent-nya ini berarti 30 juta dikurangi yang kita akui ya di tahun 2018 ini 11 juta 250 dikurangi dengan yang kita jurnal di jurnal penyesuaian ya 15 juta. Nah, inilah saldo unrent ya dengan asumsi 30 juta adalah nilai pendapatan ya, nilai pendapatan yang diterima pada tanggal 19 Maret 2018 ya. Ya. Jadi asumsinya 30 juta ini adalah nilai transaksi ya. Nah, ini penyajiannya. Nanti untuk yang saldonya minta tolong dicek ya. Takutnya saya ada yang kelewatan sehingga mungkin saldonya mungkin bukan segini. Gitu ya. Nanti dicek lagi. Ya, silahkan ada pertanyaan lagi.